Puji Tuhan, Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi. Teman-teman, Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada, pada kesempatan siang hari ini, saya bagikan kepada kita semua teman-temannya, ketika seorang Muhammad Yusuf sepertinya lebih hebat ya atau lebih tahu daripada seorang pemimpin NU ya, atau juga seorang Pak Menteri Agama. Karena menurut seorang Muhammad Yusuf, bahwa seseorang yang namanya Muslim ya tidak boleh masuk ke dalam rumah ibadah orang non-Muslim. Katanya itu makruh. Saya nggak tahu apakah itu makruh atau apa bagaimana. Yang penting katanya itu haram lah istilahnya. Haram istilahnya seorang non-Muslim masuk ke dalam sebuah gereja mungkin, atau yang penting di dalam rumah ibadah orang lain. Teman-teman, saya tidak lagi mau berlama-lama, langsung saja kita akan saksikan apa yang disampaikan oleh seorang Muhammad Yusuf di sini. Karena dari awal memang begitu banyak video yang dia tanggapin, tapi jangan skip karena di bagian tengah bahkan di akhir juga nanti ada hal-hal itu yang disampaikan oleh seorang Muhammad Yusuf. Oke saja, dan saya akan tampilkan di sini teman-teman ya. Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya dan semua saudara-saudariku. Syukron jazakumullah khair untuk Anda semuanya. Ini sudah ada beberapa kiriman video yang nyangkut kepada saya gitu dan akan kita bahas di video kali ini. Bapak Ibu semuanya, semoga video ini bermanfaat untuk Anda gitu ya, dan mengedukasi semuanya. Video apakah kali ini yang akan kita bahas? Langsung saja tanpa basa-basi, kita melihat dulu cuplikan intro dari channel ini. Jadi rupanya kalau kita melihat dari apa yang disampaikan oleh Muhammad Yusuf ini, seperti ada orang-orang yang mengirimkan video ke dirinya, yang kemudian ini akan di-reaction oleh seorang Muhammad Yusuf ya. Oke lah, itu fair-fair aja. Yang penting kita dapat sesuatu yang luar biasa. Tapi kalau enggak ya ngapain, kan begitu. Oke, kita akan lihat ini dia ya. Oke. Bapak Ibu semuanya, di captionnya dituliskan, apakah ini normal atau kebablasan? Ayo, ada yang bisa jawab nggak sebelum saya ulangi dulu videonya? Kebablasan atau terserah lu lah, ya kan? Sesuai dengan kaidah agama Islam. Coba deh, dengarkan kembali videonya. Siap. Dia sih sengaja ulang-ulang teman-teman ya. Ya, yang saya lihat di sini kan ada orang Katolik berdoa, yang makan itu adalah orang Muslim ya. Ya, ini sebenarnya biasa aja kali ya. Tapi kita lihat bagaimana tanggapan dari seorang Muhammad Yusuf ini. Bapak Ibu semuanya, jawabannya adalah kebablasan. Oh, ini kebablasan tadi katanya. Mengapa seperti itu? Dengar nggak doanya tadi seperti apa? Dalam nama Tuhan Yesus. Udah haram bagi kita gitu ya. Bapak Ibu semuanya, tadi dia baru sebutin loh. Bahas satu persatu. Apakah doa orang luar agama Islam itu bisa kabul? Jawabannya bisa. Berdasarkan Quran surah Al-A'raf ayat 14 dan 15. Ketika iblis minta penangguhan sampai hari kiamat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah mengabulkannya. Ingat firman Allah di dalam Quran surah Al-A'raf tersebut,
Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala innaka minal munzirin. Saya sih nggak ngerti ya. Jadi diberi penangguhan gitu ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal iblis telah divonis kafir, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Jadi berdasarkan ayat tersebut, doa orang di luar agama Islam masih bisa kabul karena istidraknya gitu ya. Nah, terus apakah boleh seorang muslim didoakan oleh orang di luar agama Islam? Ya, ini penting. Dulu doanya seperti apa? Kalau mulutnya kagak kedengaran doanya, maka itu nggak boleh. Terus kalau doanya dalam nama Tuhan mereka, itu juga nggak boleh. Dia nggak sebutin lagi. Jadi, teman-teman. Boleh kalau doanya itu biasa-biasa saja. Contoh ya, seperti doa mau makan tadi. Marilah kita makan bersama, semoga makanan ini mendapat keberkahan. Boleh kita aminkan seperti itu. Tapi kalau dalam nama Tuhan A, Tuhan B, Tuhan C, ini sudah tidak boleh. Karena kalau seperti itu kita jatuhnya mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala di dalam doa mereka sendiri. Baik, Bapak Ibu semuanya, apalagi nih video yang dilampirkan kepada saya. Sebelum kita lanjutkan untuk menonton, saya mau tanggapin ya, bahwa soal pengabulan doa, ya kami punya Tuhan, dan saya pikir bisa jadi kita punya Tuhan yang beda. Karena memang ya beda, ya kan, beda. Karena kami kenal Dia adalah sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Dan kami juga berdoa itu di dalam nama Yesus, ya. Jadi barang siapa yang berdoa dalam namaku, maka aku dan Bapakku akan memberikan kepadanya apa yang menjadi permintaannya. Artinya ini adalah disampaikan oleh Yesus kepada para muridnya. Artinya ya, orang percaya itu berdoa dalam nama Yesus dan Bapa akan memberikannya kepada kami, ya. Kami percaya akan hal itu. Jadi soal berdoa di sini sebenarnya sih kita nggak usah terlalu maksa lah. Terserah mau dibilang oleh Muhammad Yusuf ini, ya kalau makan itu jangan berdoa seperti begitu, ya. Tapi itu kan biasanya kalau udah makan bersama itu biasanya sih dipilih yang menjadi pendoa di situ. Artinya ya masing-masing dalam hati kita berdoa aja. Jadi artinya ya bagi saya, kalaupun mungkin ada seorang muslim yang berdoa, yang memimpin doa saat makan, tetap saja saya berdoa dalam hati, dan ketika makan itu ya saya makan apa yang sudah disiapkan. Tapi kalau melihat dari apa yang disampaikan oleh Muhammad Yusuf ini agak-agak terlalu munafik sih saya lihat, teman-temannya. Kita akan lihat lagi apa yang disampaikan oleh Muhammad Yusuf di sini, atau video-video yang dia tanggapinnya. Ini dia. Ini di gereja ya, gereja GKJ, gereja Kristen Jawa ini kalau nggak salah ya. Kita akan coba lihat apa ini. Ini jelas di gereja ya, karena ada tanda salib juga. Ajarilah kami, ya. Ajari. Di situ kita melihat memang ada saudara-saudara yang pakai kerudung, tapi ini kan belum pasti apakah mereka ini orang muslim apa enggak, ya. Karena kita kan tahu kalau misalnya banyak juga orang-orang Kristen yang memang pakai kerudung, dan apalagi kalau misalnya orang-orang Kristen di Timur Tengah, di Arab dan sebagainya itu ya, mereka memang pakai kerudung perempuan-perempuannya. Dan juga di Indonesia orang-orang seperti ini ya lebih baik bagi saya. Dan di Indonesia juga ada gereja-gereja, ada yang jemaatnya memakai kerudung dan peci, ya. Itu memang sudah dari dulunya ya. Kalau boleh saya bilang bahwa Islam itu kan baru ada di tahun 635 teman-teman ya, di abad yang ke-7. Sedangkan soal pakai kerudung ini sebelum Islam muncul udah biasa dipakai oleh orang-orang Kristen yang ada di Timur Tengah, begitu ya. Lanjut saja. Murtad aja sekalian. Orang-orang seperti ini merusak agama Islam. Karena secara tidak sadar dan tidak langsung
orang-orang seperti ini telah menyerupai suatu kaum. Yang mana di dalam hadis kita, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ya, jelas artinya dia ini jelas aja sih menurut kamu. Tanpa dia sadari. Bapak Ibu semuanya, kita masuk ke rumah ibadah orang lain yang dimana menurut agama Islam itu adalah sebuah berhala. Tanpa ada hajat apapun, kita memasukinya saja sudah makruh. Apalagi sampai mengikuti perayaan mereka. Maka itu adalah sesuatu yang diharamkan. Sekali lagi, video-video seperti ini tidak akan mengubah jawaban saya. Karena tidak ada toleransi akidah. Yang ada hanya toleransi muamalah. Kalau sudah akidah, maka mari kita jawab dengan indah, yaitu lakum dinukum waliyadin. Silahkan, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Seperti itu. Baik, apalagi nih videonya? Kita masih ingat ya bahwa dia bilang tadi orang Islam yang haram baginya jika memasuki gereja atau tempat ibadah non-muslim. Masa iya sih? Saya tampilkan di sini ya. Saya tampilkan di sini ada ketika ketua PBNU mendatangi ya rumah ibadah orang non-muslim, yaitu di gereja Katolik. Ya, ini dia. Saya akan tampilkan di sini teman-temannya, ada banyak ya. Nah, lalu berikutnya ada juga Menteri Agama yang juga menghadiri acara-acara di gereja-gereja orang Kristen. Ya. Nah, ini dia ya. Banyak sekali teman-teman. Nah, bagaimana dengan ini, Muhammad Yusuf? Apakah mereka ini juga makruh melakukan hal yang salah? Yaitu terserah daripada seorang Muhammad Yusuf. Oke, kita akan lanjut lagi teman-teman. Ini apa ya? Oh, ini di gereja Katolik sepertinya. Atau apa? Saya lihat sih iya ya. Oh, ya. Betul sekali. Ada saudara-saudara kita yang pakai jilbab ya. Dan dipastikan ini mungkin dari Islam ya. Semuanya, video yang ketiga ini sama tanggapan saya dengan video yang kedua. Apa itu? Kalau mau bermuamalah, tidak perlu sampai ke rumah ibadah mereka. Sediakan sebuah aula ataupun sebuah lapangan untuk bersilaturahmi. Itu hal yang diperbolehkan. Tidak perlu waktu event tertentu kita ke gereja mereka. Itu nggak perlu. Terus kalaupun ada event di masjid, tidak perlu juga pihak gereja untuk datang ke masjid. Nggak perlu. Kalau untuk masalah berbuat baik dari segi sosial, monggo, tidak ada yang melarang. Tapi kalau sudah menyangkut masalah akidah, masuk ke rumah ibadah mereka, ya apalagi sampai mengikuti acara mereka, itu jelas haram. Kalau mengikuti acara mereka, masuk ke rumah ibadah mereka, juga makruh. Nah, ini dengar ya. Hal-hal yang makruh kita hindari. Kalau mereka mau toleransi, sebaiknya kita menyediakan sebuah lapangan ataupun aula untuk pertemuan dengan mereka. Kalau hari Minggu kita ke gereja, hari Jumat pihak gereja ke masjid, ini mirip-mirip Quran surah Al-Kafirun jadinya. Yang mana ayat terakhirnya pun lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Al-Quran kita tegas kok. Tidak ada yang blunder ya. Kalau perayaan event mereka silahkan mereka kerjakan. Kalau event kita, ya kita kerjakan tanpa diganggu oleh mereka. Jadi bagaimana menurut Anda dari kesemua video ini? Silahkan memberikan tanggapannya satu persatu dari video pertama,
Yang kedua dan yang ketiga, sebelum saya menutup video ini, saya mengabarkan kepada Bapak Ibu semuanya, hari ini kita akan tetap live streaming di channel kecil saya, yaitu channel Penegak. Oke, jadi itu aja dulu teman-temannya yang bisa saya bagikan kepada kita semua pada kesempatan ini. Yang jelas bahwa tadi dikatakan orang Islam nggak boleh masuk ke gereja, itu makruh ya, atau haram bagi mereka teman-temannya. Tapi saya pikir sih mungkin ya, mungkin dia ini lebih hebat daripada seorang pimpinan ke PBNU atau juga seorang menteri agama yang adalah juga seorang Muslim. Saya nggak ngerti. Yang penting apa yang disampaikan oleh beliau ini, saya pikir seakan-akan dia ini lebih ngerti, lebih paham daripada orang-orang yang seperti pimpinan PBNU dan juga selevel menteri agama. Bagaimana pandangan teman-teman? Silakan berikan komentarnya di bawah. Ya, selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi.